Pemirsa, sosok lawan Hovifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur 2024 masih samar. Sejauh ini baru PKB yang terang-terangan bakal menyiapkan lawan tanding untuk Hovifah. Sikap berbeda justru ditunjukkan PD Perjuangan yang mengaku siap mengusung mantan Menteri Sosial tersebut. Benarkah tidak ada lawan yang bisa mengalahkan Hovifah? Sejauh mana peluang Hovifah melawan kota kosong? Kita akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung dari luar studio. Ada Wasekjen PKB, Bapak Syaiful Huda, politisi PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam Pak Syaiful, selamat malam Mas Aryo. Selamat malam Mbak Fitri. Dan di studio juga akan berdiskusi bersama kami malam hari ini analis politik Mas Rio Prayogo. Selamat malam Mas Rio. Mas Rio, kita akan mulai perbincangan dari Mas Aryo terlebih dahulu. Karena ini kemudian menjadi sorotan juga ketika kemudian PDIP terang-terangan menyiapkan 3 kadernya untuk menjadi calon pendamping Hovifah. Ini artinya di Pilkada Jatim PDIP dipastikan tidak akan mengusung kader sendiri dengan membangun koalisi baru, Mas Aryo? Ya tentu kalau saat ini bicara tentang logika pilkada, kemarin kan lagi ramai sekali tentang pilpres. Lalu banyak sekali anggapan masyarakat, anggapan publik bahwa apa yang menjadi komposisi partai pengusung calon di pilpres itu akan secara otomatis copy paste kecenderungannya direplikasi di pilkada. Padahal sebenarnya tidak begitu. Logika pilpres tentu berjalan dengan logikanya dan hari ini kita masih tetap berjuang secara hukum di PT UN. Tapi saat bicara tentang penyiapan demokrasi kita ke depan, regenerasi pemimpin, termasuk kaderisasi bagi para kader-kader kami yang itu hari ini menjabat sebagai pejabat publik yang diterima secara luas, maka itu dalam pilkada-pilkada serentak nanti kami akan menyesuaikan kondisi lokal di daerah masing-masing. Termasuk di Jawa Timur. Kalau kita melihat dari statement Pak Said Abdullah yang selain sebagai Ketua DPD juga menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan, hubungan komunikasi politik dengan berbagai tokoh-tokoh potensial, termasuk tokoh-tokoh yang itu mampu untuk dianggap mampu membawa bangsa ini lebih baik, dan secara elektoral itu mampu untuk bersaing di dalam kontestasi pilkada serentak besok, dilakukan komunikasi politik. Tetapi kalau dari yang disampaikan Bu Khofifah dan Pak Said, artinya kan komunikasi itu tidak semata-mata masalah rekomendasi, tapi juga kondisi fiskal, geopolitik, dan lain sebagainya. Nah, PDI Perjuangan ya di Jawa Timur punya banyak kepala daerah muda Mbak, yang layak kemudian untuk menjadi pemimpin, entah ditempatkan di calon gubernur atau wakil gubernur. Tapi saat komunikasi dengan Bu Khofifah intens, maka kami menyiapkan opsi-opsi untuk mendampingi atau ikut serta di dalam kompetisi pilkada serentak besok. Oke, sekali lagi Mas Aryo, kami ingin ada konfirmasi, artinya apakah PDIP sudah resmi akan mengusung Hovifah sebagai cagup di Pilkada Jatim atau sampai saat ini yang dibangun masih komunikasi politik? Ya masih komunikasi politik, secara resmi nanti tentu rekomendasi akan keluar dari DPP partai. Maka hari ini kalau ada langkah-langkah politik itu dilakukan untuk menjaga komunikasi politik dengan tokoh-tokoh setempat. Oke, baik. Kita ke Pak Syaiful, apabila tadi PDIP ada membangun komunikasi politik terutama dengan Hovifah, bagaimana dengan PKB yang menyebutkan menyiapkan nama kejutan untuk lawan tanding Hovifah? Ini kira-kira siapa kader ataupun sosok yang mengejutkan ini dan seberapa efek mengejutkannya ini Pak Syaiful? Ya, PKB sebagai partai pemenang di Jawa Timur dengan 27 kursi yang secara administrasi sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang memang sudah cukup sendiri untuk mengusung pilkada di Jawa Timur. Tapi pilihan ini belum menjadi opsi kami. Jadi opsi kami tetap akan konsolidasi, komunikasi dengan teman-teman partai lain, tidak terkecuali partainya Mas Aryo, PDI Perjuangan. Ada beberapa pertimbangan saya kira menyangkut soal membangun poros di luar Mbak Khofifah. Yang pertama kita ingin Jawa Timur sebagai laboratorium politik yang sejak dulu dinamis, baik di dalam pilpres maupun di dalam pilkada. Nah karena itu hari ini opsi kami memastikan bikin poros di luar Mbak Khofifah Indar Parawansa.
Yang Oke. pertama itu. Yang kedua, kami sudah punya pengalaman sebenarnya mengusung Mbak Khofifah 2 kali kami mengusung Mbak Khofifah. Artinya sedikit banyak kami tahu dan bisa memitigasi apa dan seperti apa kompetisi yang harus ke depan bisa kita lakukan, terutama untuk menjaring sosok siapa yang memungkinkan untuk bisa menjadi lawan tanding yang sepadan dengan Mbak Khofifah. Oke. Yang Baik. ketiga, Mbak, ini masih ada waktu hampir 4 bulan sebenarnya sampai bulan Agustus. Artinya masih lama waktu kita untuk merekrut, sekaligus dinamika di Jawa Timur juga masih cukup lama untuk bisa kita cermati sampai bulan Agustus, bahkan sampai nanti penetapan tanggal 22 September. Oke. Artinya hari ini kita belum bisa, publik masyarakat di Jawa Timur juga belum bisa memastikan apakah akan memilih kembali Mbak Khofifah atau akan melakukan pilihan kepada sosok baru yang nanti diusung oleh koalisi PKB. Oke, baik, tapi saya akan ke Mas Rio terlebih dahulu. Mas Rio, ini melihat strategi yang berbeda yang ditujukan oleh PDIP dan PKB. PDIP gencar mendekati Khofifah, sementara PKB memilih mencari lawan Khofifah. Tanggapannya? Pertama begini, kita kembali ke kondisi objektif dulu. Bagaimana sih Khofifah? Apakah kembali ke judul tadi ya? Apakah memungkinkan untuk ada lawannya untuk bertanding atau tidak? Kita kembali ke kondisi objektif. Paling tidak di 2 hal. Pertama, bagaimana sih tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Khofifah? Oke. Ya kan? Nah, tingkat kepuasannya saya kira biasa saja, tidak terlalu juga mentereng, tidak seperti Jokowi lah, misalnya yang di angka 82%, Khofifah ya biasa saja di angka di bawah 70%, di atas 60%, dan itu artinya melihat approval rating sebenarnya Khofifah masih bisa untuk dilawan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah kemudian PDI dan PKB, meskipun beda tadi strateginya, ada yang menggandeng, ada yang cenderung untuk mencari lawan pada Khofifah. Justru yang ini yang aneh kepada PDIP, karena ini salah satu kandang PDIP selain PKB ya. PKB, PDI ini selalu bergantian menjadi penguasa di Jawa Timur. Nah, tetapi ketika kita melihat kemarin ada peristiwa politik dan PDIP memberikan dukungan kepada Khofifah, ini saya kira nggak tahu apa yang sedang mau dilakukan oleh PDIP, bisa jadi cuma testing the water atau memang ini strategi untuk melihat Khofifah sudah sangat kuat. Tapi Anda melihat ini fenomena yang aneh bagi PDIP untuk mengambil strategi ini? Aneh, karena peluangnya ada, menurut saya, kembali ke kondisi objek tadi, peluangnya ada, kadernya banyak, dan di survei kami, kader PDIP itu menduduki peringkat kedua di bawah Khofifah, yakni Tri Risma hari ini. Ya, dan itu sangat mungkin untuk melawan Khofifah. Ya, dari segi gender sama perempuannya nih, dari segi pengalaman sama kekuatannya. Jadi saya tidak tahu apa mainan atau strategi PDIP di dalam konteks ini, tapi agak-agaknya ini bukan gaya PDIP. Oke, tapi artinya Khofifah ada lawan yang kemudian bisa menandingi. Oh, ada dong. Ada dong, apalagi dari PKB, tinggal comot aja tokoh-tokohnya. Baik tokoh struktur atau tokoh kultur, banyak saya kira stoknya. Begitu ya. Baik, Mas Aryo, ini tadi dikatakan oleh Mas Rio, ini fenomena aneh ketika kemudian PDIP sebetulnya peluang ada, kader banyak, tapi lebih memilih kemudian mengusung Khofifah sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024. Apa jawaban dari PDIP? Kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Aryo, tadi seperti dikatakan oleh Mas Rio, ini sepertinya bukan gaya PDIP, fenomena yang aneh karena sebetulnya peluang bagi PDIP terbuka lebar, terutama di Pilkada Jawa Timur. Ada banyak kader yang kemudian bisa diusung sebagai kepala daerah di Pilgub Jawa Timur 2024. Apa sebetulnya yang sedang coba dicari dari PDIP dengan strategi seperti ini? Ya, pertama, ini belum ada fenomena politik sebenarnya, Mbak, karena belum ada kesepakatan politik secara resmi terhadap Pilgub Jatim 2024. Kami masih dalam tahapan melakukan komunikasi politik, menyesuaikan pola-pola pikir, dan kita melihat bahwa selama ini pada saat PDI Perjuangan di Jawa Timur di periode kemarin menjadi ketua DPRD, tentu itu melakukan banyak sekali komunikasi dengan gubernur, yaitu Bu Khofifah. Nah, ini kita samakan bagaimana kemudian pandangan tentang geopolitik, tentang fiskal, tentang kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Kalau kira-kira sama, maka peluang untuk kemudian bekerja sama di Pilgub besok tentu itu menjadi semakin lebar.
Di saat yang sama di Jawa Timur PDI Perjuangan memang punya banyak stok kepala daerah muda. Dari Trenggalek ada Mas Arifin, dari Surabaya ada Mas Eri, ada Mas Dito, ada Mas Fauzi di Sumeneb dan lain sebagainya. Yang itu kemudian dapat menjadi calon-calon pemimpin di Jawa Timur. Maka opsi itu kami siapkan dengan matang, dengan rapi. Kalau pertanyaannya kenapa tidak mencalonkan Bu Risma misalnya, saat ini Bu Risma masih aktif bertugas sebagai Menteri Sosial dan kami ingin memberikan ruang yang luas bagi Bu Risma untuk fokus di sana daripada kemudian terpencar konsentrasinya dengan perhatian untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Tentunya itu banyak pertimbangan yang kami pikirkan. Oke, Mas Rio tanggapannya? Ya, sah-sah saja, tetapi kan kembali ke kondisi objektif tadi ya. Saya ingin menegaskan dari analisis baik kualitatif maupun kuantitatif yang kami miliki, sebenarnya peluang untuk dalam tanda kutip untuk menyediakan lawan yang sepadan dengan Khofifah itu baik dari PDIP maupun dari PKB itu sangat terbuka. Kenapa? Karena tadi saya katakan kondisi objektifnya, approval ratingnya ya standar saja, ya tidak seperti karena kita sudah punya pengalaman politik seperti Jokowi kan standarnya tinggi tuh di 82% begitu ya di data survei kami. Khofifah di bawah 70 meskipun di atas 65%. Jadi itu biasa saja dalam pilkada selalu kita menggunakan benchmark itu untuk melihat apakah peluang untuk mengalahkan petahana itu masih ada atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kebijakan maupun dari sisi administratif kan kita lihat Khofifah selama ini di dalam pemerintahan juga tidak baik-baik saja dalam pengertian ya ada masalah juga kan. Kemarin KPK juga sempat ke sana dan lain-lain. Jadi masih banyak ruang atau materi wacana diskursus publik yang bisa diangkat oleh kandidat lawan untuk menyeimbangkan atau bahkan mengalahkan Khofifah Indar Parawansa sebagai incumbent di Jawa Timur. Baik dari kadernya PDIP maupun daripada PKB itu sendiri. Nah, mengenai PKB tadi dikatakan oleh Mas Rio masih banyak ruang. Pak Syaiful dari PKB sendiri, apakah masih membuka ruang terutama komunikasi dengan PDIP, terutama kemudian untuk membentuk sebuah koalisi dalam Pilgub Jawa Timur 2024 ini, terutama untuk melawan Khofifah? Masih kebetulan kami sering ketemu sama Pak Said di DPR, terus juga mendiskusikan menyangkut soal Pilgub di Jawa Timur. Mas Rio saya kira tepat analisanya. Kami juga megang data Mbak Khofifah 5 tahun tidak ada gebrakan sebenarnya yang monumental bagi kesejahteraan, termasuk bagaimana menciptakan terobosan-terobosan pembangunan di Jawa Timur. Nah, pada konteks itu sebenarnya yang semakin meyakinkan PKB untuk membuat poros di luar Mbak Khofifah. Kami sendiri memastikan calon yang akan kami usung bisa sosok figur perempuan sebagaimana Mbak Khofifah perempuan, bisa juga sosoknya di luar perempuan. Tapi kecenderungannya kayaknya lebih besar sosok perempuan yang akan kami siapkan untuk bertanding dengan Mbak Khofifah. Oke, baik Pak Syaiful, ini memang dinamika politik masih akan terus terjadi sampai nanti tadi Anda katakan Agustus, tapi kan sejauh ini sudah ada surat rekomendasi yang diserahkan oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN mengenai Ibu Khofifah untuk terus lanjut bersama Emil Dardak. Ya, rekomendasi itu kan masih kepada Mbak Khofifah. Belum rekomendasi yang sifatnya final yang sudah memasangkan Mbak Khofifah dengan siapa gitu. Itu pasti ada dinamika nanti itu. Ada dinamika di mana tidak semua partai menyetujui nama yang akan disandingkan kepada Mbak Khofifah. Akan ada bola muntahan nanti itu. Yang memastikan dinamikanya akan berjalan dinamis. Dan disitulah mulai momentum dinamis di Jawa Timur berjalan, dan di situ pula saat PKB akan mengumumkan siapa calon kandidat yang akan berrival dengan Mbak Khofifah. Oke, Mas Aryo dari PDIP sendiri masih ada dissenting opinion. Oke, Mas Aryo, tapi PDIP sendiri mengetahui adanya surat rekomendasi ini dari 4 partai untuk kemudian Ibu Khofifah dan Emil Dardak lanjut?
Ya tentu kami mencermati dinamika politik yang terbaru, tapi seperti yang saya sampaikan barusan, ini semua masih berjalan dinamikanya, belum final and binding. Kalau ada dissenting opinion ya tentu partai akan membuka diri untuk mendengarkan masukan-masukan. Tetapi kalau kecenderungan komunikasi politik tentu harus kami lakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur. Jadi kalau mencermati itu, karena kenapa? Kami melihat juga sosok-sosok kepala daerah yang dimiliki oleh PDI Perjuangan juga punya potensi untuk menjadi wakil dari Bu Khofifah misalnya, sehingga tentu itu opsi yang kami siapkan juga. Tapi tentu sekali lagi ini masih belum final, masih panjang menuju ke pilkada, meskipun secara historis memang banyak cerita yang kemudian pernah dilalui bersama dengan Gubernur Jawa Timur saat ini. Tapi ini masih sangat berproses dan kita akan menunggu hasil putusan sidangnya, itu yang final and binding. Oke, Mas Riau tanggapannya. Oke, Ra, ini yang menarik ya. Andai kan misalkan Khofifah menerima pinangan dari PDIP, ya berarti kan harus ada wakil dong dari PDIP begitu. Sementara partai-partai yang lain bergerak dengan surat tugasnya dan di situ jelas ada Khofifah dengan Emil Dardak sebagai petahana. Tentu ini akan menggoyang kolam yang di sebelah begitu ya. Nah ini yang saya katakan strategi yang unik ya kalau tidak mau dibilang aneh. Kenapa? Karena buat saya PDIP juga banyak stok kader selain Tri Risma, ada Anas ya kan, bahkan ketua DPW Pak Said Abdullah juga. Bayangkan dengan pemilik suara terbesar se-Indonesia di dalam pileg itu satu modal politik yang sangat mumpuni gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan publik termasuk saya juga kenapa PDIP kemudian ingin bergandengan dengan Khofifah padahal peluangnya ada dan instrumennya juga ada bersama PKB misalnya karena bisa juga PKB dengan PDI ini juga bergandengan tangan seperti di Nah itu periode. potensinya seperti apa Mas Rio ketika PKB dan PDIP juga? Ya tentu ini butuh duduk dan ngopi bareng lagi ya PKB dengan PDI setelah Pak Said Abdullah menyatakan dukungan kepada Khofifah meskipun tadi kata ada dissenting opinion ya itu mungkin ada terjadi tapi justru peluang itu yang saya lihatnya lebih ada ya ketimbang misalnya Khofifah harus merusak kolam yang sudah memberikan surat rekomendasi ya partai-partai yang lainnya. Kalau PDIP masuk tentu kolam ini akan membentuk kolam-kolam baru kan sebagai potensi koalisi di Pilkada Jawa Timur. Nah ini menariknya ya. Saya kira PDIP maupun PKB, Pak Saiful Huda dan Mas Seno, partai Anda masih sangat punya peluang untuk punya gubernur di Jawa Timur atau paling tidak bekerja sama kan. Terjadi El Clasico lagi nanti di Jawa Timur. Baik, terakhir Mas Rio mungkin kita berbicara mengenai potensi sekali lagi mengenai sejauh mana potensi head to head seorang Ibu Khofifah dengan Emil Dardak. Head to head antara Khofifah dengan Emil Dardak. Saya kira kecil kemungkinannya kalau Khofifah harus melawan Emil Dardak. Oke, kita tunggu saja bagaimana dinamika politik ke depannya terutama dalam Pilkada Jawa Timur 2024 ini. Terima kasih Mas Rio, Mas Aryo dan juga Pak Syaiful telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.